Baik Anda semuanya, hari ini kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yathrib, maka ketika itu orang-orang kafir Quraisy dengan gencar akan menyiksa orang-orang Islam. Nah, dengan demikian Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam hijrah lebih duluan ke Madinah. Ada yang tahu berapa orang yang hijrah duluan? Nggak ada? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Yang hijrah duluan itu ada 150 orang. Nah, yang tinggal dengan Nabi Muhammad SAW adalah Ali dan Abu Bakar. Mereka menemani Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad bersama-sama hijrah ke Madinah. Nah, ketika itu Rasulullah SAW akan hijrah, maka orang-orang kafir Quraisy akan membuat 3 perjanjian atau tiga rencana yang akan dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama yaitu membiarkan Nabi Muhammad SAW hijrah dengan sendirinya. Yang kedua, memenjarakan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan pertimbangan yang begitu matang, orang-orang kafir Quraisy memikirkan bahwa ketika dia memilih yang pertama, membiarkan saja Nabi Muhammad SAW hijrah, ketika itu mereka akan memiliki musuh yang lebih banyak lagi, atau memiliki orang-orang Islam akan bertambah banyak. Nah, yang kedua, ketika orang-orang kafir Quraisy memilih untuk memenjarakan, maka orang-orang Islam akan memiliki keinginan atau terpancing untuk membebaskan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian orang-orang kafir Quraisy memilih poin yang ketiga, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian turunlah surat Al-Anfal ayat 30. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik. Kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu berapa proses hijrahnya? Ya, silahkan Nini. Ada 5, Bu. Oke, ya. 5 proses hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu Ali menggantikan Rasulullah SAW tidur di tempat tidur beliau. Nah, ketika itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa orang-orang kafir Quraisy akan membunuh Rasulullah. Maka dengan begitu Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk tidur di tempat tidurnya dan juga memakai jubahnya. Nah, yang poin yang kedua yaitu Gua Sur. Di Gua Sur, Rasulullah SAW dan Abu Bakar menginap untuk melakukan hijrah ke Madinah. Nah, beliau menginap itu hari Jumat, Sabtu, dan Ahad untuk menyusun strategi bagaimana caranya mereka hijrah dengan lancar ke Madinah. Nah, selanjutnya yaitu poin yang ketiga. Poin yang ketiga, Suraka. Ada yang tahu siapa itu Suraka? Nggak tahu? Suraka itu adalah orang kafir Quraisy. Nah, ketika itu orang-orang kafir Quraisy mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad SAW dan membawa kembali ke Mekah, nah mereka akan mendapatkan 100 ekor unta. Nah, dengan demikian Suraka memiliki keinginan untuk mendapatkan atau memenangkan sayembara tersebut. Nah, ketika itu Suraka dengan beberapa rekan-rekannya yang lain melihat ada orang-orang yang melakukan perjalanan. Suraka itu yakin bahwa itu adalah Rasulullah dan Abu Bakar, tetapi dia mengelabui kawan-kawannya bahwa itu adalah bukan Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, ketika itu Suraka ingin mendekat kepada Rasulullah, maka dia jatuh. Itu yang pertama. Nah, kemudian dia berdiri lagi dan mendekat lagi dan ingin memanah Rasulullah, dia jatuh lagi. Tapi dia tidak berhenti, dia bangkit lagi dan mendekat lagi kepada Rasulullah SAW dan kemudian terjatuh lagi. Nah, jatuhnya yang ketiga kali ini, Suraka itu sadar bahwa orang yang ingin dia bunuh adalah bukan orang sembarang orang. Nah, itu sejarah tentang Suraka. Nah, yang keempat yaitu
Masjid Kuba. Nah, ketika itu Rasulullah SAW berada di Madinah dan baru sampai di Madinah. Itu adalah masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Oke, baiklah Ananda. Yang kelima, ada yang tahu? Tiba di Madinah, Bu. Ya, ya bagus. Tiba di Madinah. Rasulullah SAW tiba di Madinah. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau tidak memiliki tempat tinggal. Nah, pertanyaan ibu, ada anak-anak ibu yang tahu di mana Rasulullah tinggal? Bu, di Iya. tempat Abu Ayyub, Bu. Nah, iya, Abu Ayyub. Itu adalah seorang sahabat yang paling tua. Nah, beliau berada di Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW telah berada di Madinah untuk mencari tempat yang akan dibangun untuk membangun rumah dan masjid itu, Masjid Kuba tadi. Nah, Rasulullah melepaskan untanya. Kemudian Rasulullah berkeinginan di mana untanya makan, itulah tanah yang akan dia beli. Nah, ketika itu untanya makan di tanah yang dimiliki oleh 2 orang anak yatim. Ketika itu Rasulullah membayarnya. Kemudian anak yatim itu tidak mau. Dia ingin memberikan itu adalah sebuah hadiah kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak menyerah dan memerintahkan Abu Bakar untuk membayarnya. Nah, kemudian selama 7 bulan lamanya Rasulullah menginap di tempat Abu Ayyub. Selama itu pula rumah dan Masjid Kuba dibangun. Nah, itu 2 poin yang kita bahas hari ini. Apakah Anda paham dan ada pertanyaan? Insya Allah paham, Bu. Oke, baiklah.